Pemerintah Ghana secara resmi telah mengajukan kebangkrutan utang nasional Ghana sehubungan dengan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2023 mencapai 98,7%. Angka persentase ini naik dari 88,7% di tahun 2022 dan juga angka 79,6% pada tahun 2021. Pemerintah berutang sebesar 63,3 miliar US dollar pada akhir tahun 2022, tidak hanya kepada kreditor asing tetapi juga kepada pemberi pinjaman dalam negeri, dana pensiun, perusahaan asuransi dan juga bank lokal. Angka utang ini pasti akan jauh lebih tinggi nantinya di akhir tahun 2023. Ngeri ya pemirsa, kalau negara sudah bangkrut dampaknya bisa besar sekali dan paling parah tingkat kriminalitas bisa melonjak tinggi. Lantas apa yang menyebabkan Ghana menjadi bangkrut? Adakah negara lain yang pernah mengalami hal serupa atau mungkin justru berpotensi mengalami hal yang sama? Saya akan bahas dalam Ghana bangkrut gara-gara utang menggila. Kita masuk ke slide pertama. Ya, akibat dari bangkrut ini, Presiden Nana Akufo-Addo mengaku tak punya pilihan lain selain menyetujui pinjaman 3 miliar US dollar atau sebesar 46,5 triliun rupiah dengan kurs 15.500 dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Namun pada Mei lalu, Nana sendiri sempat menyampaikan bila dana talangan IMF senilai 3 miliar US dollar mungkin tidak akan serta-merta bisa menyelesaikan masalah ekonomi negaranya. Penyebabnya adalah negara asal Afrika Barat ini gagal membayar utang miliaran dolar kepada para kreditor asing sejak Desember 2022 lalu. Dan berikut adalah beberapa list utang dari Ghana. Yang pertama adalah pemerintah masih berutang kepada kontraktor senilai 15 miliar cedi atau sekitar 1,3 miliar US dollar ya. Ini terhadap kontraktor atau senilai 20,15 triliun rupiah. Ini belum termasuk bunga. Jika proyek dihentikan maka akan terjadi ledakan pengangguran besar-besaran di Ghana. Lalu yang kedua adalah pemerintah Ghana juga masih berutang kepada sebuah perusahaan listrik independen sebesar 1,58 miliar US dollar atau sekitar 24,49 triliun rupiah. Nah, hal ini akan mengancam Ghana menjadi gelap gulita jika proyek listrik ataupun kerjasama listrik ini dicabut. Dan ini adalah kali ke-17 Ghana terpaksa meminta dana dari IMF sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaan di tahun 1957. Krisis terbaru ini sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona, invasi Rusia ke Ukraina dan juga harga pangan serta bahan bakar yang menjadi lebih tinggi. Maka dari itu IMF kini dikabarkan telah membuat rencana penyelamatan yang komprehensif untuk mengatasi utang Ghana. Dengan membatasi pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan juga melindungi populasi yang paling rentan sambil melakukan negosiasi dengan kreditor asing. Lalu kondisi Ghana kini bagaimana? Nah, pada minggu lalu pemirsa, warga Ghana mengadakan demo di Istana Kepresidenan Ghana, Jubilee House. Para pengunjuk rasa maksud kami meminta pemerintah Ghana untuk bisa segera memperbaiki negaranya. Ditambah juga karena inflasi yang disebut melambat tak mereka rasakan di kehidupan sehari-hari. Belakangan inflasi Ghana mencapai titik terendah dalam 10 bulan terakhir dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Juli angka inflasi mencapai 40,1%, sementara di Agustus angka inflasi berada di 43,1%. Di tengah masalah keuangan negara, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo memutuskan justru akan membangun katedral berkapasitas 5.000 orang. Nah, pembangunan inilah yang diperkirakan menelan biaya hingga 400 juta US dollar dan keputusan itu memicu kecurigaan warga Ghana bahwa pemerintah justru salah mengelola Ghana. Sementara itu pemirsa, ada beberapa negara nih yang setidaknya kurang lebih 25 negara lah di dunia yang terancam bangkrut termasuk Ghana. Nah, daftar tersebut terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Ekonomi Visual Capitalist pada akhir tahun lalu. Nah, negara yang terancam bangkrut tersebut berasal dari data-data 4 metrik perhitungan, yaitu imbal hasil obligasi pemerintah, credit default swap atau CDS 5 tahun, beban bunga sebagai persentase dari produk domestik bruto, serta utang pemerintah sebagai persentase dari PDB. Nah, berikut adalah beberapa negara, 25 negara yang terancam bangkrut. Beragam permasalahan ekonomi menghantui, salah satunya adalah tingginya inflasi. Mulai dari El Salvador, Ghana yang sudah bangkrut, Tunisia, Pakistan, Mesir, ada Kenya, Argentina. Nih Argentina sendiri aja inflasinya mencapai 115,6 di Juni 2023. Lalu Ukraina akibat invasi dari Rusia, lalu ada Bahrain, Namibia, Brazil, Angola, Senegal, Rwanda, Afrika Selatan juga mengalami inflasi yang cukup tinggi walaupun sebenarnya dibandingkan dengan Amerika Serikat ataupun Inggris inflasinya masih cukup
lebih rendah ya, di angka 5,4% di bulan Juni 2023. Lalu ada Costa Rica, Gabon, Maroko, Ekuador, Turki. Turki juga mengalami inflasi yang cukup tinggi di 47,83 di bulan Juli 2023. Lalu ada Republik Dominika, Ethiopia, Kolombia, Nigeria, dan Meksiko. Jadi cukup banyak negara yang dikhawatirkan bisa berpotensi menyusul Ghana. Nah, apakah ada negara sebelum Ghana yang sudah bangkrut? Tentu ada pemirsa. Yang pertama yang kita ketahui belum lama terjadi adalah Sri Lanka. Di tahun 2022, Sri Lanka jatuh ke dalam jurang krisis ekonomi terdalam di negara tersebut karena gagal membayar utang luar negeri sebesar 51 miliar US dollar atau setara dengan 729 triliun rupiah. Utang luar negeri Sri Lanka ini termasuk dari pinjaman yang datang dari pemerintah asing serta dana dari talangan IMF. Lalu di tahun 2015 Yunani mengalami hal serupa ya. Pada 30 Juni 2015 Yunani dinyatakan sebagai negara bangkrut karena mereka terpuruk gagal dalam membayar utang atau default yang totalnya mencapai 360 miliar euro atau setara dengan 5.000 triliun rupiah. Lalu Venezuela, lagi-lagi ketidakmampuan mereka untuk membayar utang luar negeri mereka. Di tahun 2017, Venezuela yang dikenal sebagai negara penghasil minyak justru kehilangan pemasukan saat harga minyak sedang turun. Akibatnya negara ini tak mampu membayar utang yang jumlahnya mencapai 150 miliar US dollar. Lalu ada negara lain yaitu Ekuador. Pemerintah Ekuador ini pernah kewalahan ya menutup defisit fiskal di tahun 2014 silam. Hal tersebut terjadi karena harga minyak dunia turun dan menyebabkan penerimaan negara menjadi berkurang. Apa yang dialami oleh Ekuador sama dengan apa yang dialami oleh Venezuela. Dan untuk mengatasinya, pemerintah akhirnya menarik utang luar negeri dengan biaya yang sangat tinggi. Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 saja, utang Ekuador naik signifikan hingga melebihi batas aman 40% dari total produk domestik bruto. Lebih dari 40%. Lalu ada Argentina yang sudah 2 kali masuk ke dalam jurang krisis ekonomi karena gagal bayar utang, yakni pada tahun 2001 dan juga 2014. Pada tahun 2001 Argentina gagal bayar utang luar negeri jumlahnya mencapai 100 miliar US dollar atau sekitar 2025 triliun. Lalu di tahun 2014 utang yang wajib dibayar Argentina memang menyusut berkurang hingga tersisa 1,3 miliar dolar Amerika Serikat saja. Lalu ada Zimbabwe. Pada Juni 2008, Zimbabwe mengalami krisis dan hyperinflasi karena menanggung utang sebesar 4,5 miliar US dollar atau sekitar 64,8 triliun rupiah. Nah, saat itu Zimbabwe dihadapkan dengan kenyataan angka inflasi sebesar 11.250 juta%, angka yang luar biasa besar. Jadi pemirsa, dari hal ini kita patut bersyukur meskipun negara kita pun sempat terseok-seok melewati pandemi, lalu harus juga berhadapan dengan dampak dari invasi Rusia dan juga Ukraina yang menyebabkan sejumlah barang pokok harganya melonjak dan juga krisis cuaca yang menyebabkan krisis pangan, tetapi Indonesia bertahan, bahkan perekonomiannya cenderung membaik. Meski pasti ada ya yang merasa tetap mengalami kesulitan karena memang akan selalu ada aja yang merasa demikian, tetapi negara kita jauh dari bangkrut. Dan kondisi ini patut dipertahankan bahkan ditingkatkan whatever it takes.